Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Febrianti dari PGSD. Saya di sini ingin memenuhi tugas kuliah, landasan pendidikan dan strategi pendidikan. Saya di sini ingin sedikit membagi ilmu tentang landasan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan dan perencanaan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya kita masuk ke materi. Pengertian perencanaan pembelajaran. Proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses yang ditata dan diatur ulang sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai hasil yang diharapkan dan kompetensi dasar dapat tercapai secara efektif. Selanjutnya ada komponen perencanaan pembelajaran. Setiap komponen memiliki fungsi dalam mencapai tujuan atau kompetensi pembelajaran sehingga guru dalam mengembangkan perencanaan pembelajaran perlu disesuaikan dengan kriteria pada setiap komponen tersebut. Selanjutnya ada prinsip pembelajaran. Prinsip perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan kurikulum secara mikro yang menggambarkan tujuan atau kompetensi, materi atau isi pembelajaran, kegiatan belajar, dan alat evaluasi yang digunakan. Efektivitas perencanaan pembelajaran tersebut sangat dipengaruhi beberapa prinsip. Selanjutnya, prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran sebagai berikut. 1. Perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kondisi siswa. Yang kedua, perencanaan pembelajaran harus berdasarkan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran harus memperhitungkan waktu yang tersedia. Yang keempat, perencanaan pembelajaran harus merupakan urutan kegiatan belajar dan mengajar yang sistematis. Yang kelima, perencanaan pembelajaran dilengkapi dengan lembaran kerja atau tugas atau lembaran observasi. Yang keenam, perencanaan pembelajaran harus bersifat fleksibel. Yang ketujuh, perencanaan pembelajaran harus berdasarkan pada pendekatan sistem yang menggunakan keterpaduan antara tujuan atau kompetensi, materi, kegiatan belajar, dan evaluasi. Selanjutnya ada prosedur perencanaan pembelajaran. Yang pertama, penyusunan silabus. Prosedur perencanaan pembelajaran diawali dengan pengembangan silabus atau kurikulum operasional. Dilanjutkan dengan penyusunan rencana atau satuan pembelajaran. Silabus pada dasarnya merupakan program yang bersifat makro yang harus dijabarkan lagi ke dalam program-program pembelajaran yang lebih terperinci. Silabus merupakan program yang dilaksanakan untuk jangka waktu yang lebih panjang dan menjadi acuan dalam pengembangan rencana pembelajaran. Selain itu, ada prinsip-prinsip pengembangan silabus. 1. Ilmiah. Penerapan isi silabus harus memenuhi kebenaran ilmiah dan teruji kesohihannya jika memungkinkan perlu melibatkan ahli mata pelajaran. Yang kedua, memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa dalam penerapan cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran atau urutan penyajian isi materi dalam silabus. Selanjutnya, sistematis. Komponen-komponen yang terdapat dalam silabus merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Selanjutnya, konsisten. Misalnya, antara kompetensi yang diharapkan dicapai dengan penerapan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa. Selanjutnya, adekuat. Cakupan atau ruang lingkup materi yang dipelajari siswa cukup memadai untuk menunjang tercapainya penguasaan suatu kompetensi. Pada intinya, silabus merupakan penjabaran lebih lanjut dari standar. Yang kedua, ada penyusunan perencanaan atau satuan pembelajaran. Rencana pembelajaran adalah satuan atau unit program pembelajaran terkecil untuk jangka waktu mingguan atau harian yang berisi rencana penyampaian suatu pokok atau satuan bahasa tertentu dalam satu mata pelajaran. Di sini ada unsur-unsur pokok yang terkandung dalam rencana atau satuan pembelajaran meliputi
identitas mata pelajaran atau nama mata pelajaran, kelas, semester, atau waktu, bahkan banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator-indikator yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. Yang keempat, strategi pembelajaran atau kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya ada alat dan media yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar, serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Selanjutnya ada penilaian atau tindak lanjut. Disebut juga dengan prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar siswa serta tindak lanjut hasil penilaian. Selanjutnya memasuki materi yang kedua, yaitu landasan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengertian teknologi pendidikan. Istilah teknologi pendidikan bagi sebagian orang yang sangat membingungkan dan banyak yang salah mengartikannya. Sebagian mengartikan istilah tersebut semata-mata sebagai hal yang berhubungan dengan peralatan teknik dan media yang dipakai dalam pendidikan seperti OHP, televisi, slide proyektor, audio, atau perekam video. Ada yang berpendapat bahwa teknologi pendidikan adalah suatu kegiatan yang melibatkan analisis yang sistematis dari keseluruhan proses belajar mengajar sebagai usaha untuk mencapai keefektifan belajar mengajar yang optimal. Pendapat yang pertama merupakan penerapan teknologi dalam pendidikan, sedangkan pendapat kedua menggambarkan teknologi dari pendidikan. Guthrie memberikan definisi teknologi pembelajaran dan teknologi pendidikan. Yang pertama, teknologi pembelajaran adalah penerapan secara sistematik dan sistemik strategi-strategi dan teknik-teknik yang diambil dari konsep-konsep ilmu perilaku dan ilmu yang bersifat fisik serta pengetahuan lain untuk keperluan pemecahan masalah pembelajaran. Yang kedua, sedangkan teknologi pendidikan merupakan gabungan antara teknologi pembelajaran, teknologi belajar, teknologi perkembangan, teknologi pengolahan, dan teknologi-teknologi lainnya seperti yang diterapkan pemecahan masalah pendidikan. Selanjutnya ada teknologi dalam pendidikan. Teknologi dalam pendidikan atau teknologi in education mencakup setiap kemungkinan sarana atau alat yang digunakan untuk menyajikan informasi. Hal ini berhubungan erat dengan alat-alat yang dicapai dalam pendidikan dan latihan, seperti televisi, komputer, laboratorium bahasa, dan media yang diproyeksikan lainnya. Teknologi dalam pendidikan mencakup segala teknologi yang dipakai dan dalam pendidikan atau pengajaran. Dengan kata lain, teknologi dalam pendidikan adalah apa yang oleh teknologi pendidikan dipopulerkan dengan nama alat bantu pandang atau dengar atau audiovisual aids. Secara umum, AVA terdiri dari dua komponen yang saling tergantung, tetapi berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu yang disebut perangkat lunak atau perangkat keras hardware, yang perangkat lunak software. Hardware adalah yang berhubungan dengan peralatan sesungguhnya seperti OHP, slide projector, recording, perekam kaset, video, monitor TV, mikrokomputer, dan proyektor film. Sedangkan software adalah yang berkenaan dengan benda yang dipakai sehubungan dengan adanya hardware tersebut, seperti transparansi, program slide, kaset video, dan program komputer. Di dalam konsep ini, teknologi dalam pendidikan khususnya dilihat sebagai salah satu alat yang dipakai untuk mengatasi kebutuhan tentang hardware dan software.
Alat tersebut dipilih dan didesain dengan tepat untuk mendukung strategi belajar mengajar tertentu. Akan tetapi, dalam tahap pengembangan teknologi pendidikan, orang mulai sadar bahwa dalam pendidikan dan latihan banyak yang dapat ditingkatkan dengan pemikiran yang lebih serius dan hati-hati tentang berbagai aspek dalam merancang situasi belajar mengajar. Selanjutnya ada teknologi dari pendidikan. Para ahli teknologi pendidikan berpendapat peranan utama teknologi pendidikan untuk membantu meningkatkan efisiensi menyuruh proses belajar mengajar. Hal yang berkaitan dengan efisiensi tersebut antara lain: yang pertama, meningkatkan kualitas belajar atau penguasaan materi belajar. Yang kedua, mempersingkat waktu yang dipakai untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam belajar. Yang ketiga, meningkatkan kualitas guru. Artinya, guru dapat lebih memperhatikan siswa satu persatu dalam jumlah banyak, mengurangi kualitas belajar mengajar. Yang keempat, biaya tanpa mempengaruhi kualitas belajar. Seluruh bagian teknologi dari pendidikan, dari aspek-aspek tidak konkret atau hardware, di sini ditekankan ada pada teknik belajar dan teknik mengajar, bukan pada alat bantu audio visual itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.